Pernah nggak sih Anda ngerasa pusing ngelihat tumpukan angka? Mau itu laporan penjualan, hasil survei, atau data penelitian, kadang-kadang informasinya tuh banyak banget sampai kita bingung, ini maksudnya apa ya? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah semua kekacauan data itu jadi sesuatu yang jelas dan berguna. Oke, langsung aja ya. Coba bayangin Anda dikasih data kayak gini, puluhan angka yang kelihatannya acak banget. Apa artinya coba? Angka mana yang paling penting? Ada polanya nggak sih di sini? Jujur aja, ngelihatnya aja udah bikin kepala nyut-nyutan kan? Nah, inilah tantangan pertama kita, data mentah yang masih berantakan. Terus, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngubah tumpukan angka ini jadi sesuatu yang ada gunanya? Sesuatu yang bisa kita pakai buat ambil keputusan penting. Tenang-tenang, untungnya ada alat canggih yang memang dirancang khusus buat tugas ini. Dan inilah dia, kita kenalan sama yang namanya statistika deskriptif. Anggap aja ini tuh kayak peta, atau mungkin lebih modernnya, GPS buat kita menavigasi lautan data. Tujuannya bukan buat bikin pusing loh, tapi justru sebaliknya, buat menyederhanakan semuanya dan ngasih kita gambaran besarnya. Jadi intinya apa sih? Gampangnya gini, statistika deskriptif itu tugasnya ngambil data yang ribet tadi, terus dirangkum. Tujuannya cuma satu, penyajian, biar datanya itu bisa ngomong ke kita, tapi dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Simpel banget kan? Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah gambaran besarnya, keseluruhan proses statistik. Kita mulai dari ngumpulin data, terus di bagian pengelompokan dan penyajian inilah peran statistika deskriptif yang lagi kita bahas. Setelah semuanya rapi, baru deh kita bisa lanjut ke analisis, bikin kesimpulan, dan akhirnya ambil keputusan. Jadi, apa yang kita pelajari sekarang itu benar-benar fondasinya banget. Oke, terus cara ngomongnya data gimana? Ada dua cara utama nih. Bisa lewat tabel atau bisa juga lewat grafik, kayak histogram atau poligon gitu. Dua-duanya sama-sama ampuh, tapi untuk bahasan kali ini kita akan fokus ke yang paling dasar dan fundamental dulu ya, yaitu merapikan data ke dalam sebuah tabel. Oke, sekarang waktunya praktek. Alat pertama yang akan kita pakai buat beres-beres data namanya tabel distribusi frekuensi. Namanya mungkin kedengeran agak teknis dan seram ya, tapi percaya deh, konsepnya super simpel. Intinya kita cuma mau kelompokin data buat lihat, nilai segini muncul berapa kali sih? Nilai segitu muncul berapa kali? Udah, gitu aja. Prosesnya gampang kok, bisa kita pecah jadi 5 langkah. Pertama, yang paling penting, datanya kita urutin dulu. Kedua, kita cari range atau rentangnya. Gampang, tinggal nilai paling gede, dikurangi nilai paling kecil. Ketiga, kita tentuin mau dibagi jadi berapa kelompok. Keempat, kita hitung lebar tiap kelompok. Terakhir, tinggal kita cemplungin aja semua datanya ke kelompok-kelompok yang pas. Nah, ini dia. Coba deh lihat perbedaannya, jelas banget kan? Di kiri itu data kita yang tadi, masih acak-acakan. Lalu di kanan, setelah diurutkan dari 48 sampai 95, boom! Gambaran yang jauh lebih jelas langsung muncul. Kita jadi langsung tahu mana nilai terkecil dan mana yang terbesar. Keteraturan mulai terbentuk. Oke, data udah urut nih. Langkah-langkah berikutnya, kayak ngitung rentang, panjang kelas, atau nanti cari rata-rata, itu semua butuh banyak banget operasi penjumlahan. Nah, bayangin kalau kita harus nulis tambah ini, tambah itu, tambah ini, terus-terusan. Bisa keriting tangan kan? Makanya, para ahli statistik menciptakan bahasa singkat untuk semua urusan penjumlahan ini. Dan bahasa inilah yang kita sebut notasi sigma. Ini adalah alat yang fundamental banget di dunia statistik. Gunanya, supaya kita bisa nulis perhitungan penjumlahan yang panjang dan berulang dengan cara yang jauh lebih singkat dan elegan. Jadi, ini fungsi utamanya. Simbol dari Yunani ini yang bentuknya kayak huruf E miring, secara harfiah artinya cuma satu, jumlahkan. Jadi, ini adalah cara super cepat buat bilang, tolong jumlahin semua nilai berikut ini ya. Yuk, sekarang kita coba bedah anatominya. Di tengah tentu aja ada simbol sigmanya. Terus, di bagian bawah, itu batas bawah, atau gampangnya, titik start kita. Kita mulai menjumlah dari angka berapa? Nah, di bagian atas ada batas atas, alias titik finishnya. Dan yang di sebelah kanan itulah apanya? Apa yang mau kita jumlahkan? Udah kayak resep masakan yang lengkap kan? Jelas banget. Nah, ini contohnya biar makin kebayang. Notasi yang di kiri itu, cara bacanya gini. Jumlahkan U ke N, di mana N dimulai dari 1 sampai 5. Hasilnya, yaitu ekspresi panjang yang ada di sebelah kanan. U1 ditambah U2, ditambah U3, U4, dan U5. Lihat kan, jauh lebih ringkas pakai notasi sigma. Kerennya lagi, notasi ini juga punya beberapa jalan pintas yang berguna banget. Misalnya, kalau kita cuma menjumlahkan angka yang sama berulang kali, ya tinggal dikalikan aja. Beres.
Atau kalau ada konstanta pengali, angkanya bisa kita keluarkan dulu dari penjumlahan biar ngitungnya lebih gampang. Sifat-sifat kayak gini ngebantu banget pas kita ketemu rumus yang lebih rumit nanti. Oke, kita sudah bahas statistika deskriptif, bikin tabel frekuensi, dan belajar bahasa sigma. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, terus kenapa? Kenapa ini semua penting? Ngapain kita repot-repot ngelakuin ini semua? Penting, karena coba kita lihat lagi perjalanan kita barusan. Kita mulai dari mana? Dari data yang super berantakan kan? Lalu, dengan statistika deskriptif, kita memberinya struktur. Kita belajar merapikannya dengan tabel distribusi frekuensi, dan kita juga belajar notasi sigma, bahasa yang kita butuhin buat analisis lebih lanjut. Intinya, kita berhasil mengubah kebisingan data menjadi sebuah sinyal yang jelas. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Data mentah yang acak-acakan tadi, ya cuma data. Begitu kita susun di tabel, dia naik kelas jadi informasi. Nah, ketika kita analisis informasi itu, dia naik kelas lagi jadi wawasan. Dan inilah yang paling berharga, sesuatu yang bisa kita pakai untuk bikin keputusan yang lebih cerdas. Jadi, data kita sekarang sudah terorganisir. Kita berhasil mengubah kekacauan menjadi kejelasan. Keren! Tapi, ini baru langkah pertama loh. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, oke, datanya udah rapih, terus apa? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, itu adalah pintu gerbang menuju dunia statistik yang jauh lebih dalam lagi. Tempat kita benar-benar bisa menggali wawasan. Jadi, apa ya langkah Anda selanjutnya?